Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita maklumi bersama, kita ketahui bersama bahwasannya salah satu ajaran syariat agama Islam yaitu memiliki sikap tasamu yang di kalangan masyarakat luas dikenal dengan sebutan toleransi. Kalimat ini bukan hanya sekedar hisapan jempol semata, bukan hanya sekedar penghias kata-kata, melainkan yang harus kita aplikasikan, kita realisasikan, kita wujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Toleransi yang dilandasi dengan rasa saling mencintai, saling mengasihi, saling tolong-menolong, baik dengan sesama muslim ataupun dengan sesama pemeluk agama lain. Hal inilah yang menjadi ajaran, salah satu ajaran syariat agama Islam, dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat kedua berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat tersebut jelas Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya agar senantiasa saling tolong menolong dalam perbuatan kebaikan, saling bantu membantu di dalam kebajikan yang dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, Allah melarang kepada kita agar jangan sekali-kali saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila sikap toleran, sikap saling tolong menolong telah terabaikan dan bahkan nyaris hilang dari diri kita masing-masing, maka ini akan menjadi bencana, akan menjadi sumber malapetaka. Karena apabila sikap toleran, sikap saling tolong menolong sudah tidak dilakukan lagi, maka akan timbul keruksakan-keruksakan. Di antaranya keruksakan yang pertama, apabila kita telah mengabaikan rasa toleran, sikap saling tolong menolong, maka akan rusak tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, di mana di antara kita akan muncul, akan tumbuh sikap yang individualisme, sikap acuh, sikap a priori, sikap masa bodoh.
tidak mau peduli lagi terhadap orang lain, tidak mau membantu akan kesulitan-kesulitan orang lain. Kita sudah tidak menganggap lagi bahwa orang lain itu merupakan bagian daripada diri kita, dan kita merupakan bagian dari orang lain. Dan hal ini bukannya tidak nyata, tapi bahkan kita miris melihat dan menyaksikan fakta-fakta yang nyata di depan mata kita, di mana ada sedikit saja perselisihan, hanya sepele saja, tetapi meluas menjadi sesuatu yang besar. Apabila ada kesalahpahaman sedikit saja, menjadi adu mulut, dan tidak jarang ditindaklanjuti menjadi adu jotos. Hal sepele yang bersifat pribadi saja meluas, melebar menjadi tawuran massal, dan yang tidak jarang sampai mengakibatkan jatuh korban, nyawa melayang. Hal inilah yang kita tidak inginkan. Hal seperti inilah yang harus kita hindarkan. Padahal baginda Rasulullah SAW telah memberikan ilustrasi, bahkan mencontohkan sekaligus bagaimana seharusnya sikap kita terhadap sesama, khususnya dengan muslim, dengan sesama muslim. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa muslim dengan muslim itu pada khususnya harus seperti satu tubuh, yang apabila salah satu anggota tubuh terasa sakit, maka seluruh tubuh pula akan merasakan kesakitan itu. Tetapi kini kita saksikan kejadian yang sangat ironis, kejadian yang sebaliknya. Maka oleh sebab itu, sikap toleransi harus kita betul-betul dikedepankan. Sikap saling tolong-menolong harus kita pupuk. Karena kalau situasi sudah seperti itu, maka kita tidak akan pernah merasa aman dan nyaman dalam kehidupan. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita akan selalu dihantui dengan rasa ketakutan. Kita akan dihantui dengan rasa kekhawatiran, rasa was-was, karena berada di lingkungan yang sudah tidak kondusif lagi. Itulah kerusakan yang pertama yang akan timbul manakala kita mengabaikan sikap toleransi. Kerusakan yang kedua yang ditimbulkan ketika kita telah melalaikan sikap toleransi, sikap saling tolong menolong. Hilangnya sikap itu, maka seiring hilang pula sebagian identitas keimanan seseorang. Karena sebagaimana kita maklumi dan kita ketahui bahwa yang menjadi salah satu ciri daripada keimanan seseorang itu adalah saling mencintai, saling mengasihi, saling tolong menolong, saling asih asuh. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, la yuminu ahadukum hatta yuhibu li akhihi ma yuhibu li nafsihi. Tidakkah dikatakan sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai sesamanya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita mengedepankan sikap toleransi, memupuk sikap saling tolong menolong, saling mengasihi, saling membantu dalam hal kebaikan, maka kita akan merasakan manfaat yang besar. Di antaranya kita akan merasakan kenyamanan dalam kehidupan, akan merasakan keamanan dalam kehidupan. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi,
kita akan merasa aman dan nyaman. Tidak dihantui rasa ketakutan. Karena kita berada di lingkungan yang kondusif. Saling asih asuh. Dan lebih jauh daripada itu, kemanfaatan yang sangat besar ketika kita mengedepankan sikap toleran yang didasari dengan sikap saling asih asuh, saling mencintai, saling tolong menolong, maka kita akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni ahihi. Dan Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya sepanjang hamba itu saling tolong menolong dengan saudaranya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini saatnya kita mengedepankan sikap toleransi, memupuk rasa saling mencintai, saling mengasihi, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, agar senantiasa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan berlangsung dalam situasi dan kondisi yang kondusif, yang aman, yang nyaman, yang tentram, penuh kedamaian. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sekian dan demikian. Semoga ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.